pajak penghasilan orang pribadi? Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, atau bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Kewajiban wajib pajak adalah yang pertama, wajib pajak harus memberikan surat pernyataan kepada pemotong pajak tentang jumlah tanggungan keluarga dalam 1 tahun untuk memperoleh penghasilan tidak kena pajak. Surat pernyataan ini diberikan saat memulai bekerja, menjadi subjek pajak dalam negeri, atau pensiun. Yang kedua, wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja. Siapa sih subjek pajak orang pribadi? Subjek pajak orang pribadi ada 2, dalam negeri dan luar negeri. Pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niatan untuk tinggal di Indonesia. Sedangkan pajak pribadi orang luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempatan tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 180 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Tarif biaya jabatan yang dikenai pajak sebesar 5%. Jumlah biaya jabatan dapat dijadikan sebagai pengurangan penghasilan bruto pegawai tetap setiap bulan sebesar 5% atau sebanyak-banyaknya sebesar 6 juta. Jadi, jika di atas 6 juta sebesar 7 juta, 8 juta ke atas bisa dibulatkan menjadi 6 juta. Mau galau, tapi gaji gue 5.500.000 per bulan. Sakit ya? Apa kabar? Kabar baik nih. Banyak banget ya. Iya dong, maksudnya nih. Nanti aku mau shopping. Shopping dulu. Emang udah bayar pajak? Kalau belum tahu, sini gue bantu nih. Boleh deh. Kalau penghasilan lu sebulan berapa? Kalau gaji gue sih 5.500.000 per bulan. Kalau tanggungan lu berapa? Ya ada, beda bro. Terus kalau iuran per bulan? Kalau iuran sih BPJS Kesehatan 35.000. Terus BPJS Ketenagakerjaan 65.000. Udah sih itu aja. Oke, sini gue bantu juga. Boleh? Kita ketahui bahwa Putri memiliki gaji setiap bulannya 5.500.000 dan setiap bulannya ia harus membayar iuran BPJS Kesehatan 35.000 dan BPJS Ketenagakerjaan 65.000. Juga kita ketahui bahwa Putri belum menikah atau belum memiliki tanggungan. Kita bisa cari pajak penghasilan Putri dengan cara menghitung dulu penerimaannya. Penerimaan Putri di sini hanya dari gaji per bulannya dikalikan 12 yaitu 66 juta. Kita hitungnya per tahun karena pelaporan pajak itu per tahun. Lalu kita hitung pengurangannya. Pengurangan yang pertama itu adalah biaya jabatan 5% dari 66 juta yaitu 3.300.000. Artinya masih di bawah 6 juta. Kemudian ada lagi BPJS Kesehatan 35.000 kalikan 12 sebesar 420.000. Kemudian ada lagi BPJS Ketenagakerjaan, ini sifatnya wajib, kita kalikan 12 yaitu sebesar 780.000. Lalu kita kurangkan 66 juta dikurangi 3.300 dikurangi 420 dikurangi 780, maka penghasilan neto Putri sebesar 61.500.000 per tahun. Selanjutnya kita lihat PTKP-nya. Karena Putri masih belum punya tanggungan, maka nilai PTKP-nya kalau dia belum menikah adalah 54 juta. Berarti pendapatan bersih atau neto dikurangi dengan PTKP-nya dikurangi 54 juta, hasilnya 7.500.000. Itulah yang disebut oleh PKP atau penghasilan kena pajak. Jadi, yang dikenakan tarif pajak adalah yang nilainya 7.500.000 tersebut. Nah, ini tarifnya. Berarti
tarif pajaknya sampai dengan 60 juta karena 7.500.000 itu masih sekitaran 60 juta, maka memakai yang 5%. Maka tarif pajaknya 5% dikali 7.500.000 yaitu didapat 375.000 per tahun. Artinya Putri harus membayar pajak sebesar 375.000 per tahunnya. Tidak lupa bayar pajak ya. Oke, terima kasih ya udah bayarin duit. Ya udah gue langsung aja bayar pajak. Bye. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Bye.